Sistem pendidikan di Indonesia, pada kenyataannya, menunjukkan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan tantangan global dan dinamika dunia modern. Hal ini berakibat pada banyaknya generasi muda yang tidak hanya kurang siap, tetapi juga merasa terisolasi dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif. Lebih lanjut, penurunan daya beli masyarakat menjadi semakin parah, yang sebagian besar disebabkan oleh toleransi yang mengkhawatirkan terhadap praktik-praktik ilegal seperti judi online dan pinjaman yang tidak terdaftar. Keterpurukan ekonomi ini bukan hanya menyentuh angka statistik, tetapi juga menggerogoti sendi-sendi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam menghadapi masa sulit ini, terdapat 3 prinsip utama yang harus dipegang dalam mengelola keuangan. Pertama, penting untuk menghindari utang baru, serta mempertimbangkan dengan cermat setiap pengeluaran. Langkah-langkah ini bukan hanya langkah defensif, tetapi juga strategis untuk bertahan hidup dalam situasi yang penuh tantangan. Namun, kebiasaan berutang untuk pembelian barang dengan metode bayar nanti seringkali terasa seperti solusi sementara. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, praktik ini dapat berubah menjadi sebuah masalah serius yang memperburuk situasi finansial individu, menciptakan siklus utang yang sulit untuk diputus. Dalam konteks ekonomi yang tidak menentu, penting untuk menahan diri dari keputusan finansial yang berisiko tinggi. Sebaliknya, fokus pada investasi yang lebih aman dan terjamin akan lebih membantu dalam jangka panjang, menciptakan fondasi keuangan yang lebih stabil bagi individu dan keluarga. Oleh karena itu, pengelolaan uang yang bijak dan berdisiplin merupakan kunci untuk bertahan dalam situasi sulit ini. Tidak semua keadaan membutuhkan pengambilan risiko besar untuk mencapai keuntungan. Sebaliknya, kesabaran dan kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya dapat membawa hasil yang lebih bermanfaat. Menariknya, banyak orang kini beralih ke sektor informal, berjualan produk digital, atau menjadi freelancer di berbagai platform global. Ini merupakan sebuah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuka pintu bagi mereka yang berani memanfaatkan teknologi untuk meraih penghasilan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam memanfaatkan peluang ini tidak dapat diabaikan. Banyak individu masih belum mengetahui cara mengakses platform freelance yang tersedia, sehingga pendidikan dan pelatihan seputar pemanfaatan teknologi menjadi sangat mendesak. Meskipun peluang di sektor informal sangat besar, masih terdapat banyak individu yang belum memperbarui keterampilan digital yang diperlukan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Keterampilan seperti menulis, desain grafis, dan penguasaan bahasa Inggris kini tak bisa dipandang sebelah mata, menjadi sangat penting dalam mencari peluang kerja. Kemampuan dalam desain sederhana, misalnya menggunakan Canva, kini menjadi keterampilan yang tidak hanya dibutuhkan tetapi juga sangat relevan dalam ekonomi digital saat ini. Kemampuan ini membantu individu dalam beberapa aktivitas, mulai dari menjual produk hingga menciptakan konten visual yang menarik. Di samping itu, kemampuan menulis atau copywriting juga berguna, khususnya dengan keberadaan alat AI yang dapat mempercepat proses. Hal ini membuka beragam peluang baru, termasuk dalam bidang penulisan konten pemasaran yang semakin diminati saat ini. Pelatihan dalam keterampilan administratif juga menjadi semakin penting, karena hal ini dapat mempersiapkan individu untuk bekerja sebagai virtual assistant. Peluang ini membawa harapan baru, terutama bagi mereka yang dapat menjalankannya dengan baik dan profesional. Lebih jauh, kemampuan menulis dan desain dapat dimanfaatkan untuk menjual produk digital, seperti template dan e-book. Produk digital ini memiliki kelebihan yaitu tidak memerlukan modal produksi per unit, sehingga menjadi pilihan menarik bagi banyak orang. Selain itu, fenomena live streaming dan pemasaran afiliasi kini semakin populer sebagai cara baru untuk menghasilkan uang. Yang dibutuhkan hanyalah keterampilan komunikasi yang baik, serta kemampuan untuk menjelaskan produk dengan jelas dan menarik perhatian audiens. Di era digital saat ini, fotografi dan video pendek juga dapat dimanfaatkan dengan mengunggahnya sebagai stok di situs-situs seperti Shutterstock. Banyak pencipta konten dan perusahaan yang terus mencari video serta foto berkualitas tinggi, menciptakan peluang bagi para kreator. Dalam proses transformasi menuju ekonomi digital, penguasaan alat-alat seperti Canva dan Google Workspace menjadi semakin penting. Ini tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas kerja, tetapi juga memungkinkan individu untuk beradaptasi dan bersaing di era modern. Masyarakat kini diharapkan dapat memanfaatkan media sosial dan e-commerce sebagai sumber pendapatan baru. Dengan cara ini,
Pola pikir kita dalam menggunakan dan memanfaatkan platform digital mengalami perubahan yang signifikan. Akhirnya, pergeseran ke ekonomi gig ini memerlukan pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan. Tantangan-tantangan yang ada harus dihadapi dengan sikap positif agar kita dapat meraih peluang baru yang menjanjikan di masa depan.